Pemerintah ingin peran semua pihak bersinergi untuk mendukung program pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Saat ini publik dihadapkan dengan penyampaian informasi terkait program vaksinasi COVID-19 di mana masih berproses terhadap tahapan pelaksanaan vaksinasi dan keberadaan vaksin. Dibutuhkan informasi yang jelas agar tidak menimbulkan salah penafsiran atau miskomunikasi terhadap program pencegahan dan penanganan COVID-19 di tengah masyarakat. Pemerintah telah mencermati dan menganalisa terhadap situasi yang dihadapi bangsa ini. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Profesor Dr. Widodo Muktio, ketika Zoom meeting bersama ratusan wartawan program Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku termasuk RRI kemarin mengatakan perlu prasangka baik terhadap upaya yang dilakukan pemerintah terhadap pencegahan dan penanganan virus corona. Hal itu dibuktikan dengan pembelian vaksin COVID-19, namun bangsa Indonesia juga membuat vaksin yang dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan pandemi ini. Diakui bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan luasnya daerah dan banyaknya penduduk yang mendiami penjuru tanah air, ditambah dengan beragam strata sosial, namun butuh upaya bersama untuk menyatukan tekad dan aksi mengatasi pandemi virus corona. Harus divaksin. Kalau sekali seorang itu harus 2 kali, maka ada 360-an juta. Nah, kalau kita nunggu satu produk yang dipilih kemudian sampai jadi 360 juta vaksin, ya jadi terlambat lagi. Jadi ini kita berkejaran untuk segera mendapatkan solusi menghadapi pandemi COVID ini, dan juga yang kita beli yang punya atau yang lolos standar WHO. Ya, jadi kita tidak fanatik ke satu merek ya, tetapi yang punya kualitas, punya kualifikasi standar yang sudah bahkan diloloskan juga oleh BPOM. Jadi BPOM juga akan menyeleksi lagi lolos tidak. Dan di Indonesia karena mayoritasnya umat Islam, juga MUI saja kemarin diajak ke China untuk melihat halal tidak. Profesor Dr. Widodo Muktio menyebutkan keberadaan vaksin yang telah dibeli pemerintah itu merupakan keputusan yang didasari data dan fakta. Selanjutnya, salah seorang guru besar di Universitas 11 Maret UNS Surakarta ini menjabarkan dasar tersebut. Ini langkah-langkah yang sangat bisa dipertanggungjawabkan, ilmiah, saintifik, dan kami sangat yakin karena kami sejak di tugas itu berkecimpung meyakinkan publik bahwa apa yang kita putuskan itu berbasis data dan fakta, bukan berbasis feeling. Kenapa kemudian masyarakat kita ini belum semuanya tahu? Masyarakat kita ini luas sekali, stratifikasi sosialnya banyak sekali, sampai pendekatannya tidak hanya media sosial. Diketahui 3.517 wartawan di seluruh Indonesia menjadi peserta Fellowship Jurnalis Perubahan Perilaku yang diselenggarakan Dewan Pers dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang telah dinyatakan lolos seleksi sejak Oktober 2020 lalu. Ahmad Iksan melaporkan.